Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semua yang menonton. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai buku ke-6 dari ITIL, atau bisa disebut sebagai buku rangkuman untuk semua proses ITIL yang ada, yaitu buku yang berjudul An Introductory Overview of ITIL. Nah, di sini kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Nur Andita Prasetyo, yang kedua ada Nur Hadian, yang ketiga ada saya sendiri, Afindi Mari Bagaskara, yang keempat ada Muhammad Reza Pahlawan, dan yang kelima ada Muhammad Raihan Natigor Tarigan. Untuk outline yang akan kita bahas ada yang pertama, Introduction, yang kedua, What is Service Management, yang ketiga, What is ITIL, yang keempat, Service Strategy, yang kelima service design, yang keenam service transition, yang ketujuh service operation, yang kedelapan continual service improvement, yang kesembilan process cross reference, yang kesepuluh qualifications, yang kesebelas related standards and other sources, dan yang ke-12 terakhir ada summary. Yang pertama introduction. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang informasi merupakan kunci terpenting dalam membuat strategi, baik analisis, produksi, dan distribusi informasi dalam organisasi merupakan tolak ukur dari kualitas IT yang tersedia. Sebenarnya terdapat dua tipe organisasi yang menggunakan IT, yaitu yang pertama adalah organisasi yang menggunakan IT sebagai support saja. Contohnya seperti kampus. Jadi kampus kita kan menyediakan sistem informasi yang mana itu memudahkan baik dosen maupun mahasiswanya untuk menjalankan aktivitas-aktivitasnya gitu. Kemudian untuk tipe organisasi yang kedua adalah organisasi yang memakai IT sebagai core bisnisnya. Contohnya di sini adalah ojek online, bisa itu Grab atau Gojek. Yang mana kalau IT-nya itu mati, maka core bisnisnya mereka akan ikut mati gitu. Untuk tipe organisasi yang pertama, penggunaan IT dengan cara yang benar akan membuat bisnisnya menjadi lebih berhasil gitu. Sedangkan untuk tipe organisasi yang kedua, kalau tidak ada IT, maka bisnisnya akan berhenti. Selesai. Yang kedua ada what is service management. Service management atau manajemen layanan adalah sekumpulan kemampuan organisasional khusus untuk menyampaikan nilai bagi para pelanggan dalam wujud layanan. Dalam konteks ini adalah layanan IT. Nah, specialized organizational capabilities di sini maksudnya mencakup semua proses, metode, fungsi, peran, dan aktivitas perusahaan untuk menyampaikan layanan kepada customer-nya. Kemudian untuk input dari service management yaitu ada dua, sumber daya dan kapabilitas. Pokoknya semua yang mewakili aset dari penyedia layanan yang ada. Kemudian untuk outputnya adalah layanan yang memberikan nilai kepada customer. Jadi customer itu merasakan nilai seperti apa terhadap layanan kita. Lalu di sini service management bisa mengadopsi good practices yang mana bisa membantu penyedia layanan untuk menciptakan sistem manajemen layanan yang lebih efektif gitu. Praktik yang bisa didapat dari banyak sumber termasuk framework publik. Di sini ada yang pertama ada ITIL, yang kedua ada COBIT, yang ketiga ada CMMI, yang keempat ada ISO atau IEC 20000 dan ISO 9000. Kemudian yang ketiga ada what is ITIL. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah sebuah kerangka kerja yang memberikan panduan bagaimana penyedia layanan teknologi informasi sebaiknya menjalankan manajemen layanan IT yang berhasil. Intinya di sini adalah ITIL ini membantu perusahaan untuk bisa menjalankan layanan IT dengan baik. Namun, ITIL ini bukanlah sebuah standar, melainkan sebuah pedoman yang harus dipahami, yang mana nanti best practice yang ada pada ITIL diadaptasikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Nah, untuk isinya terdapat pada gambar sebelah kiri, ada 5 proses. Urutannya yaitu yang pertama ada service strategy, yang kedua service design, yang ketiga service transition, yang keempat service operation, dan yang kelima continual service improvement. Lalu yang keempat mulai masuk ke service strategy. Service strategy adalah bagaimana penyedia layanan akan menggunakan layanan untuk mencapai outcomes atau nilai terhadap customer-nya, sehingga memungkinkan penyedia layanan, baik internal maupun eksternal, untuk memenuhi tujuannya.
Intinya service strategi itu mendefinisikan gimana cara menggunakan layanan agar bisa mencapai hasil bisnis dari customer sehingga nanti bisa memenuhi tujuan atau goals dari perusahaan. Di service strategi ada yang namanya the 4P of strategy atau 4P yang penting. Yaitu yang pertama ada perspektif. Adalah visi dan arah yang ingin dituju oleh perusahaan. Jadi emang tujuannya itu harus jelas apa sih yang pengen dicapai. Kemudian yang kedua ada position. Adalah dasar penyedia layanan akan bersaing. Jadi di sini bisa bersaing dari price atau value atau knowledge of market dan lain-lain. Yang ketiga ada plans, yaitu bagaimana penyedia akan menyampaikan visi mereka. Jadi gimana sih cara menyampaikan tujuan yang udah dibuat dalam perspektif tadi. Lalu yang keempat ada patterns, adalah mendeskripsikan cara mendasar dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi setelah dibuat rencananya tadi, terus yang keempat ini adalah gimana cara menjalankan rencana ini gitu. Jadi kayak kegiatan-kegiatan teknisnya itu bagaimana. Lalu ada service value. Service value ini adalah nilai dari layanan yang didefinisikan dalam istilah bisnis yang dirasakan oleh pelanggan. Jadi sebenarnya ada dua komponen. Itu yang pertama ada service utility, yaitu apa yang didapatkan pelanggan dalam hasil yang didukung dan atau kendala yang dihilangkan. Kemudian yang kedua, service warranty. Bagaimana layanan diberikan dan kesesuaiannya untuk digunakan dalam hal ketersediaan, kapasitas, kontinuitas, dan keamanan. Nah, di sini perlu diketahui bahwasanya tidak ada program atau service ataupun produk yang bisa murah kalau ingin warranty tinggi. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Di segitiga ini ada price, performance atau warranty, dan functionality utility. Kemudian ada tipe dari service provider. Di sini terdapat 3 tipe, yaitu yang pertama ada internal service provider, yang mana ini tuh terdapat di dalam organisasi semata-mata untuk memberikan layanan kepada satu organisasi tertentu. Pokoknya untuk bagian internalnya aja gitu loh, internalnya organisasi. Dan di tiap divisi punya IT sendiri-sendiri, yang mana nanti akan mengakibatkan redundansi tentunya. Kemudian untuk tipe yang kedua, ada share service unit. Di sini melayani beberapa unit bisnis dalam organisasi yang sama. Ada share di sini, yang mana dia itu berbagi dalam beberapa unit bisnis yang ada. Yang mana nanti di sini tuh bisa mengakibatkan masalah ketika ada dissatisfaction dari salah satu unit bisnis gitu loh. Yang mana nanti akan memunculkan shadow IT di tiap unit bisnis yang ada. Jadi tipe kedua ini juga tidak efisien. Lalu tipe yang ketiga ada external service provider. Di sini beroperasi sebagai penyedia layanan eksternal yang melayani beberapa eksternal pelanggan. Jadi emang dibagi-bagi dan ini fokus ke bagian eksternal aja gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian yang terpenting dari service strategi, yaitu gimana prosesnya gitu. Di sini terdapat 5 proses, yaitu yang pertama ada strategi manajemen for IT services. Adalah proses merumuskan, mengembangkan, dan mengorganisasi strategi bagaimana penyedia layanan IT akan dapat membuat organisasi mencapai tujuan-tujuan bisnisnya gitu. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan di sini, yaitu aktivitas yang pertama adalah proses melakukan analisis kondisi situasi saat ini. Gitu. Biasanya menggunakan analisis SWOT. Untuk aktivitas kedua adalah merumuskan strategi dengan 4P. Yang tadi sudah saya jelaskan, 4 piece of strategy gitu. Kemudian yang terakhir adalah eksekusi strategi melalui siklus hidup layanan. Untuk proses yang kedua ada service portfolio management. Adalah menentukan dan mengelola dokumen serta menyetujui analisis investasi IT. Di sini service portfolio management berfungsi untuk melakukan decision making dalam menentukan apakah portofolio yang kita punya sudah memenuhi outcome dan sesuai dengan desain, transisi, dan value outcome yang sudah kita tentukan di awal tadi. Untuk proses ketiga ada financial management for IT services. Adalah proses mengidentifikasi
biaya-biaya yang timbul dalam penyedia layanan IT gitu. Kita ngomong ke manajemen keuangan dulu. Manajemen keuangan adalah proses kompleks yang digunakan semua organisasi sebagai dasar untuk menjalankan bisnis. Baik departemen IT bersama dengan semua departemen lain dalam organisasi terlibat dalam proses manajemen keuangan organisasi. Nah, sedangkan untuk manajemen keuangan untuk layanan IT sendiri adalah proses yang bertanggung jawab untuk mengelola persyaratan penganggaran, akuntansi, dan penagihan IT service provider. Jadi emang fokus ke IT-nya aja gitu. Untuk proses yang keempat ada demand management. Adalah proses memahami, mengantisipasi, dan mempengaruhi kebutuhan pelanggan terhadap layanan IT. Manajemen permintaan ini adalah satu proses yang dilakukan untuk memahami, mengantisipasi, dan mempengaruhi permintaan terhadap layanan dan penetapan kapasitas untuk memenuhi tuntutan dan permintaan. Jadi gimana cara kita bikin pelanggan itu tahu demand-nya mereka gitu. Kemudian yang terakhir atau kelima ada business relationship management. Adalah aktivitas membangun hubungan baik antara penyedia layanan dengan pelanggannya. Manajemen hubungan bisnis adalah proses yang memungkinkan BRM atau Business Relation Manager untuk menyediakan hubungan antara penyedia layanan dan pelanggan pada tingkat strategis dan taktis. Nah, tujuan dari hubungan ini adalah untuk memastikan bahwa penyedia layanan memahami kebutuhan bisnis dari pelanggan dan mampu untuk menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan tersebut. Intinya gimana kita bisa buat pelanggan ini lebih puas dengan layanan kita gitu. Lalu ada key roles and responsibilities. Di sini adalah peran-peran yang ada dalam service strategy gitu. Ada 3. Yang pertama ada BRM atau Business Relationship Manager. BRM membangun hubungan bisnis yang kuat dengan pelanggan dengan memahami pelanggan bisnis dan hasil dari pelanggan mereka. BRM bekerja erat dengan manajer produk untuk menegosiasikan kapasitas produktif atas nama pelanggan. Lalu yang kedua ada PM atau Product Manager. PM bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola layanan di seluruh siklus hidup dan memiliki tanggung jawab untuk kapasitas produktif, layanan, solusi, dan paket yang disajikan dalam katalog layanan. Kemudian yang ketiga ada CSO atau Chief Sourcing Officer. CSO di sini adalah juara dalam pengadaan strategi dalam organisasi. CSO bertanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan pengembangan strategi di kantor. Baik, mari lanjut ke service design. Sebelum kita masuk ke dalam definisi service design, pada saat kita ingin membuat sebuah layanan, terkadang muncul beberapa pertanyaan seperti bagaimana agar layanan TI saya dan informasi di dalamnya aman? Lalu bagaimana agar layanan TI saya dapat selalu diakses oleh pelanggan? Bagaimana agar layanan TI saya dapat selalu tersedia meski terjadi bencana? Dan bagaimana agar layanan TI saya dapat melayani semua pelanggan? Lalu kemudian kita beranjak ke definisi. Definisi dari service design sendiri adalah service design merupakan bagian dari service life cycle. Service design adalah tahapan membuat detail rancangan dari setiap layanan TI yang telah masuk dalam service katalog. Detail rancangan ini berupa sekumpulan dokumen analisis kebutuhan bisnis dan layanan TI, rancangan teknologi, proses, kebijakan, dan kesepakatan yang disebut Service Design Package atau SDP. Lalu kemudian tujuan dari service design itu yang pertama adalah untuk mendesain layanan agar memenuhi output tujuan bisnisnya. Lalu untuk mendesain proses untuk membantu proses service life cycle. Lalu untuk mendesain IT infrastruktur yang aman, memproduksi dan memelihara rencana proses kebijakan, standar, kerangka kerja, dan dokumen, dan berkontribusi dalam improvement di IT service quality. Kemudian, apa saja yang dirancang dalam service design? Sesuai dengan tujuan service design, secara umum, aktivitas-aktivitas service design mencakup rancangan 5 aspek utama service design atau biasa disingkat dengan STAMP. Nah, pada slide ini yang pertama itu ada New Urgent Service Solution. New Urgent Service Solution yakni fungsional layanan TI baru yang ditawarkan dan analisis kebutuhan
versus keterbatasan resource dan capabilities. Nah, capabilities ini terdiri dari waktu, uang, teknologi, peraturan, kemampuan, tata nilai, dan hak cipta yang dimiliki oleh penyedia layanan dan pelanggan. Lalu kemudian ada teknologi arsitektur dan manajemen sistem. Teknologi arsitektur and management system merupakan kebutuhan penyediaan layanan baru yang harus kompatibel dengan arsitektur yang sudah ada. Lalu ada proses role and capabilities. Proses role and capabilities yakni adalah rancangan yang dibutuhkan untuk merancang transisi dan mengoperasikan serta meningkatkan layanan. Lalu ada measurement method and metrics. Measurement method dan matrix ini merupakan rancangan metode-metode dan ukuran-ukuran untuk kerja layanan, arsitektur, dan komponen-komponen pendukung dan proses-prosesnya. Lalu yang terakhir ada Service Management System and Tools, especially the service portfolio. Rancangan ini merupakan penentuan aplikasi atau teknologi apa yang perlu diadakan untuk mendukung dan mengotomasi proses-proses layanan baru. Aspek ini harus mempertimbangkan agar fungsional dari sistem pendukung layanan baru kompatibel dengan sistem informasi atau aplikasi manajemen TI yang telah dimiliki oleh organisasi sebelumnya. Lalu kemudian ada 4Ps of Design atau 4P. Jadi implementasi praktis dari manajemen layanan TI pada dasarnya adalah menyiapkan, merencanakan, dan mengelola 4P secara efektif dan efisien. Nah, 4P ini terdiri dari yang pertama, people. People memastikan kesiapan SDM internal perusahaan dan eksternal perusahaan, termasuk memastikan apakah struktur organisasi telah mendukung manajemen layanan, apakah staf dengan kompetensi yang tepat di posisi tanggung jawab yang tepat, apakah staf yang telah memiliki kemampuan melaksanakan prosedur baru dan menggunakan peralatan penunjang, apakah terdapat gap keterampilan yang membutuhkan pelatihan, apakah target pelanggan yang tepat telah diidentifikasi, dan apakah target pelanggan telah mengetahui layanan TI tersebut. Lalu ada produk. Produk merupakan alat, teknologi, atau tools penunjang proses. Hal ini digunakan untuk menyiapkan, merencanakan, dan mengelola apakah untuk mengimplementasikan proses-proses secara efisien dan efektif membutuhkan tools tertentu, atau misalnya untuk memonitor, mengotomasi, membackup, atau dukungan lainnya, apakah tools tersebut sesuai dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan mendatang, dan apakah tools tersebut cocok diintegrasikan dengan teknologi yang telah ada sebelumnya. Lalu kemudian untuk mengelola proses ini untuk memastikan apakah proses-proses, aktivitas, dan rules manajemen layanan TI telah dirancang dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan serta telah terdokumentasi. Lalu kemudian ada partner yang terdiri dari supplier, manufacturer, and vendor untuk memastikan komponen-komponen sistem layanan TI apa saja yang membutuhkan dukungan pihak ketiga. Supplier memiliki kompetisi layanan yang tepat sesuai kebutuhan layanan TI, mengkomunikasikan dan memastikan kebutuhan dukungan layanan TI kita benar-benar dimengerti dan dipenuhi oleh supplier. Lalu kemudian untuk melaksanakan service design atau dengan kata lain menghasilkan SDP, terdapat 11 proses yang direkomendasikan ITIL untuk dilaksanakan penyedia layanan, yakni yang pertama itu adalah Service Catalog Management. Service Catalog Management adalah proses untuk memastikan sebuah dokumen katalog layanan atau service katalog diproduksi dan diperbaharui selalu, berisi informasi-informasi terkini dan akurat tentang semua layanan TI yang sedang beroperasi dan yang sedang dipersiapkan untuk segera beroperasi. Lalu ada Service Level Management. Service Level Management merupakan proses untuk menegosiasikan pembuatan service level agreement dengan pelanggan, memastikan semua operational level agreement dan underpinning contract atau UC mampu mendukung pencapaian service level agreement atau SLA, serta
memonitor dan melaporkan capaian-capaian kualitas layanan yang berjalan. Lalu ada capacity management. Capacity management merupakan proses untuk memastikan kapasitas layanan-layanan TI dan infrastruktur TI mampu memenuhi target-target tingkat layanan yang telah disepakati, efektif secara biaya dan waktu. Lalu ada availability management. Availability management merupakan proses yang mendefinisikan, menganalisis, merencanakan, mengukur, dan meningkatkan semua aspek availabilitas layanan-layanan TI. Proses ini juga bertanggung jawab memastikan semua infrastruktur, proses, tools, dan peran mendukung pencapaian target availabilitas yang telah disetujui. Untuk availability management di sini memiliki dua aktivitas. Yang pertama itu adalah reactive activities. Reactive activities merupakan aktivitas dari availability management yang dilakukan pada tahapan service operation, yakni memastikan semua target availability layanan TI tercapai dan berbagai kemungkinan masalah terkait availability dapat diidentifikasikan sebelum masalah layanan terjadi. Untuk reactive activities ini terdiri dari monitoring, measuring, analysis, and management of event, incident, and problems involving service unavailability. Lalu kemudian yang kedua ada proactive activities. Proactive activities adalah aktivitas dari availability management yang dilakukan pada tahap service design, yakni memastikan desain layanan TI memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan availability layanan TI. Aktivitas dari proactive activities ini mencakup proactive planning, design, recommendation, and improvement of availability. Lalu kemudian ada IT Service Continuity Management atau ITSCM. IT Service Continuity Management merupakan proses mengolah risiko-risiko yang dapat berdampak serius bagi layanan-layanan TI. Proses ITSCM memastikan penyedia layanan dapat selalu menyediakan layanan pada tingkat minimum yang telah disepakati dengan menekan risiko kejadian-kejadian bencana ke level yang dapat diterima dan rencana pemulihan layanan-layanan TI. Lalu kemudian ada Information Security Management. Information Security Management yaitu proses untuk memastikan kerahasiaan, integritas atau kebenaran, dan availabilitas informasi, data, dan layanan-layanan TI sebuah organisasi ataupun perusahaan. Proses ISM ini umumnya merupakan bagian dari manajemen keamanan sebuah organisasi ataupun perusahaan. ISM ini sendiri biasanya terintegrasi dengan Security Management Information System atau SMIS. Lalu kemudian ada Supplier Management. Supplier Management ini merupakan proses untuk memastikan semua kontrak dengan supplier memenuhi kebutuhan bisnis organisasi dan juga memastikan semua supplier memenuhi komitmen-komitmen kontrak mereka. Lalu dalam merumuskan dan melaksanakan proses-proses di tahapan service design dibutuhkan beberapa roles ataupun peran. Nah, roles itu tersebut terdiri dari yang pertama adalah Service Design Manager. Service Design Manager merupakan orang yang bertanggung jawab memproduksi rancangan layanan-layanan baru atau peningkatan layanan yang telah ada dengan kualitas tinggi, aman, dan handal, termasuk juga bertanggung jawab dalam dokumentasinya. Lalu ada IT designer atau arsitek. IT designer atau arsitek merupakan orang yang bertanggung jawab merumuskan sebuah rancangan atau blueprint untuk pengembangan teknologi di masa mendatang, termasuk di dalamnya strategi layanan dan teknologi-teknologi terbaru. Lalu ada Service Catalog Manager. Service Catalog Manager merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengelola service katalog, memastikan semua informasi dalam service katalog akurat dan selalu up to date. Lalu ada Service Level Manager. Service Level Manager merupakan orang yang bertanggung jawab untuk merumuskan dokumen-dokumen kesepakatan tingkat layanan TI dan memastikan standar layanan tersebut senantiasa terpenuhi. Service Level Manager
sendiri juga memastikan semua proses layanan TI, dokumen kesepakatan Operational Level Agreement atau OLA, dan underpinning kontrak atau UC senantiasa sesuai dan mendukung pencapaian target Service Level Agreement atau SLA. Dan Service Level Manager juga memonitor dan membuat laporan pencapaian target-target standar layanan yang terdiri dari SLA, OLA, dan UC. Lalu kemudian ada Availability Manager. Availability Manager merupakan orang yang bertanggung jawab dalam menentukan, menganalisis, merencanakan, mengukur, dan meningkatkan berbagai aspek terkait ketersediaan atau availability layanan-layanan IT. Dia juga bertanggung jawab untuk memastikan semua infrastruktur IT, proses-proses aplikasi atau peralatan pendukung tools, dan peran yang ada sesuai dengan target-target ketersediaan yang telah ditetapkan. Lalu kemudian ada IT Service Continuity Manager. IT Service Continuity Manager merupakan orang yang bertanggung jawab dalam mengelola risiko-risiko yang dapat berdampak serius terhadap layanan-layanan TI. Dia juga bertanggung jawab untuk memastikan penyedia layanan TI tetap mampu menyediakan layanan TI pada standar minimum apabila benar-benar terjadi musibah dengan cara menekan risiko hingga ke tingkat yang dapat diterima dan membuat rencana pemulihan layanan TI atau Disaster Recovery Plan. Lalu kemudian ada Capacity Manager. Capacity Manager merupakan orang yang bertanggung jawab memastikan layanan-layanan dan infrastrukturnya mampu memenuhi target-target kapasitas dan unjuk kerja layanan yang telah disepakati dengan batasan waktu dan biaya yang paling optimal. Dia juga mempertimbangkan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan dan merencanakan untuk kebutuhan jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Lalu kemudian ada Security Manager. Security Manager merupakan orang yang bertanggung jawab memastikan kerahasiaan, keaslian, dan kebenaran dan juga ketersediaan aset organisasi, informasi, data, dan layanan TI. Umumnya, IT Security Manager ini dilibatkan dalam manajemen keamanan organisasi melebihi cakupan penyedia layanan TI, termasuk di dalamnya prosedur penanganan dokumen, akses bangunan, telepon, dan berbagai aspek keamanan organisasi lainnya. Lalu kemudian ada Supplier Manager. Supplier Manager merupakan orang yang bertanggung jawab untuk memastikan kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan supplier mendukung pemenuhan kebutuhan bisnis dan memastikan semua supplier memenuhi komitmen yang telah disepakati di dalam kontrak. Bagian yang keempat yaitu adalah Service Transition. Tujuan daripada Service Transition yaitu untuk memberikan sebuah layanan yang dapat digunakan oleh manajemen operasional bisnis. Layanan ini diberikan karena pada tahap Service Transition, dia menerima sebuah paket dari Service Design, yang mana layanan tersebut diteruskan ke tahap manajemen operasional untuk mendukung proses yang sedang berlangsung. Jika suatu keadaan, asumsi, atau persyaratan sebuah bisnis berubah selama masa Service Design, maka dapat dilakukan perubahan pada tahap Service Transition, yang mana tahap perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan layanan yang jauh lebih baik. Service Transition berfokus pada semua aspek layanan. Oleh karena itu, bukan hanya penerapan dan bagaimana menerapkannya dalam keadaan yang normal saja. Akan tetapi, layanan ini diharapkan dapat diterapkan dalam keadaan yang abnormal maupun dalam keadaan yang ekstrim sekaligus. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang cukup mengenai yang pertama adalah nilai potensial suatu bisnis atau yang dapat memberikan nilai tersebut. Kemudian mengidentifikasi semua pemangku kepentingan seperti supplier, customer, dan lain sebagainya. Kemudian penerapan dan adaptasi daripada layanan desain termasuk aturan perubahan desain di mana kebutuhan baru terdeteksi selama proses transisi. Kemudian kunci utama daripada Service Transition. Service Transition didukung oleh prinsip-prinsip dasar yang memfasilitasi penggunaan layanan baru atau update daripada layanan yang lama
secara efektif, dan secara efisien. Prinsip utama tersebut meliputi yang pertama, memahami semua layanan, utilitas, dan jaminan bahwa layanan transisi secara efektif dapat menghilangkan kendala bisnis dan juga dapat menjamin bahwa utilitas akan diberikan. Menerapkan kebijakan formal dan framework yang konsisten untuk menerapkan semua perubahan yang diperlukan dan memastikan bahwa tidak ada layanan, pemangku kepentingan, acara, dan lain-lain yang terlewat sehingga dapat menyebabkan kegagalan daripada layanan transisi. Kemudian yang ketiga yaitu mendukung pengetahuan, dukungan keputusan, dan penggunaan kembali sebuah proses, sistem, dan elemen lainnya. Service transition yang efektif melibatkan semua pihak terkait, memastikan bahwa pengetahuan yang sesuai tersedia dan pekerjaan yang dilakukan dapat digunakan kembali dalam keadaan serupa di masa mendatang. Kemudian yang keempat adalah mengantisipasi, mengelola course correction. Ini menjadi sebuah proaktif dan menentukan kemungkinan persyaratan koreksi khusus, dan ketika sebuah elemen layanan memang perlu disesuaikan, ini dapat dilakukan secara logis dan sepenuhnya dapat didokumentasikan. Kemudian yang terakhir adalah memastikan keterlibatan semua layanan transisi dan persyaratan layanan transisi dalam siklus hidup layanan. Kemudian kunci utama dan aktivitas utama pada service transition. Kunci utama dan aktivitas utama pada service transition dibagi menjadi dua, yaitu kunci utama secara umum dan kunci utama secara khusus. Kunci utama secara umum yang pertama yaitu adalah change management. Kemudian yang kedua adalah service asset dan configuration management. Kemudian yang ketiga adalah knowledge management. Kemudian yang kedua adalah proses daripada focused service transition, meliputi transition planning and support, release and deployment management, service validation and testing, kemudian yang terakhir adalah evaluation. Change management. Manajemen perubahan memastikan bahwa perubahan dicatat, dievaluasi, disahkan, diprioritaskan, direncanakan, diuji, diimplementasikan, didokumentasikan, dan ditinjau secara terkendali. Tujuan proses manajemen perubahan adalah untuk memastikan bahwa metode yang digunakan sesuai standar untuk penanganan semua perubahan yang lebih efisien dan cepat. Semua perubahan tersimpan di dalam sistem manajemen konfigurasi atau biasa yang dikenal dengan CMS, sehingga keseluruhan risiko dapat dioptimalkan. Proses ini membahas semua perubahan layanan. Oleh karena itu, manajemen perubahan relevan di semua siklus hidup. Berlaku juga untuk semua tingkat manajemen, seperti manajemen layanan, strategik, taktikal, maupun operasional. Manajemen perubahan dilakukan untuk suatu bisnis untuk mengurangi kesalahan dalam layanan yang baru maupun yang telah diupdate, sehingga implementasi perubahan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih akurat. Hal ini yang memungkinkan biaya dan sumber daya yang terbatas, sehingga fokus pada perubahan dapat mencapai manfaat terbesar bagi suatu bisnis. Berikut adalah gambaran proses daripada change management. Kemudian selanjutnya adalah SACM, Service Asset and Configuration Management. SACM mendukung bisnis dengan memberikan informasi yang akurat dan mengontrol semua aset layanan dan juga hubungan yang dapat membentuk infrastruktur organisasi. Tujuan daripada SACM adalah untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan memperhitungkan aset layanan serta konfigurasi item atau CI, melindungi dan memastikan integritas mereka di seluruh siklus hidup layanan. Ruang lingkup SACM juga meluas ke semua aset, bukan hanya aset IT saja, tetapi juga meliputi aset non-IT,
internal maupun eksternal penyedia layanan, serta di mana aset bersama perlu dikontrol. Kemudian selanjutnya yaitu knowledge management. Tujuan daripada knowledge management adalah untuk memastikan orang yang tepat memiliki pengetahuan yang benar mengenai proses bisnis yang sedang berjalan. Sehingga pada waktu yang dibutuhkan, orang tersebut dapat mendukung layanan yang sedang dijalankan oleh bisnis tersebut. Knowledge management memberikan beberapa hal berikut. Yang pertama, layanan lebih efisien dengan memperbaiki kualitas. Yang kedua adalah pemahaman yang secara umum maupun yang secara jelas tentang nilai yang diberikan oleh layanan. Yang ketiga adalah informasi relevan yang selalu tersedia. Pada intinya, knowledge management adalah memahami struktur informasi data, baik kumpulan data mentah menjadi sebuah informasi yang berharga. Hal ini dapat diilustrasikan oleh sebuah layanan sistem manajemen pengetahuan yang memegang kendali informasi dan kebijaksanaan relevan yang diperoleh dari konfigurasi data dan aset. Selanjutnya yaitu transition planning and support. Tujuan perencanaan dudukan transisi adalah rencana dan koordinasi sumber daya untuk memastikan bahwa kebutuhan dari service strategi dalam service design direalisasikan secara efektif dalam service operation. Mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan risiko kegagalan dan gangguan selama aktivitas transisi. Perencanaan dan dukungan transisi yang efektif dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan penyedia layanan untuk menangani volume perubahan dan juga permintaan yang tinggi, volume permintaan dan perubahan yang tinggi di seluruh kebutuhan pelanggannya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah Release and Deployment Management. Release and Deployment Management, tujuan daripada proses Release and Deployment Management adalah untuk merangkai dan memposisikan semua aspek layanan ke dalam produksi dan menetapkan penggunaan layanan baru maupun perubahan layanan yang lebih efektif. Release and Deployment Management memberikan nilai bisnis yang signifikan dengan memberikan perubahan pada kecepatan yang dapat dioptimalkan. Release and Deployment Management mencakup seluruh rangkaian dan implementasi layanan baru atau yang telah diubah untuk penggunaan operasional dari perencanaan awal hingga tahap akhir. Kemudian selanjutnya yaitu adalah service validasi dan testing. Keberhasilan sebuah testing tergantung pada pemahaman layanan secara holistik. Oleh karena itu, bagaimana layanan akan digunakan dan bagaimana layanan dibangun. Semua layanan perlu diuji dengan tepat. Dengan memberikan validasi bahwa persyaratan bisnis dapat dipenuhi dalam berbagai situasi yang diharapkan. Tujuan utama dari service validation and testing adalah untuk memberikan bukti yang objektif bahwa layanan baru mendukung persyaratan bisnis termasuk SLA yang telah disepakati di awal. Layanan ini diuji secara eksplisit terhadap utilitas dan jaminan yang ditetapkan dalam service design. Kemudian, fungsionalitas bisnis, ketersediaan, kontinuitas, keamanan, kegunaan, dan pengujian regresi. Kemudian yaitu adalah evaluasi. Evaluasi memastikan bahwa layanan akan berguna bagi suatu bisnis. Inti daripada layanan transisi yang sukses itu adalah memastikan bahwa semua layanan akan terus relevan dengan menetapkan metrik maupun teknik pengukuran yang sesuai. Evaluasi mempertimbangkan masukan untuk sebuah layanan transisi, menangani relevansi desain layanan, pendekatan transisi itu sendiri, dan kesesuaian layanan baru atau yang diubah untuk lingkungan operasional dan bisnis aktual yang dihadapi dan diharapkan.
Service Transition Stage Operational Activity. Layanan transisi juga memiliki fokus beberapa kegiatan operasional. Layanan ini dapat diterapkan lebih luas daripada layanan transisi. Yang pertama yaitu adalah mengelola komunikasi dan komitmen di seluruh manajemen layanan teknologi informasi. Yang kedua, mengelola perubahan organisasi dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, manajemen pemangku kepentingan. Dan yang keempat adalah kunci utama organisasi sebuah layanan service transition. Kemudian yang terakhir yaitu peran dan tanggung jawab utama daripada service transition. Staf yang menangani service transition dalam sebuah organisasi harus diatur efektivitas dan efisiensi layanannya dan berbagai alternatif untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, organisasi harus mempertimbangkan orang yang memegang kendali service transition dari berbagai sudut pandang, misal seperti dari pengalaman maupun dari skillnya. Selanjutnya adalah service operation atau operasi layanan. Tujuannya adalah untuk memberikan tingkat layanan yang disepakati antara pengguna dan pelanggan, dan untuk mengelola aplikasi, teknologi, dan infrastruktur yang mendukung penyampaian layanan. Pada tahap siklus ini, layanan benar-benar memberikan nilai bagi bisnis, dan merupakan tanggung jawab staf operasi untuk memastikan bahwa itu terjadi. Operasi layanan penting untuk menyeimbangkan tujuan yang bertentangan. Yang pertama adalah tampilan TI internal dan tampilan bisnis eksternal. Yang kedua adalah kualitas layanan dan biaya layanan. Yang ketiga, stabilitas dan daya tanggap. Yang terakhir, kegiatan reaktif dan proaktif. Untuk setiap konflik ini, staf harus menjaga keseimbangan karena fokus yang berlebihan pada satu sisi konflik akan membangkitkan layanan yang buruk. Pada zaman sekarang, banyak organisasi merasa terbantu dengan mempertimbangkan kesehatan operasional layanan. Jika ini dalam kisaran normal, sistem atau layanan sehat mengarah pada pengurangan biaya pemantauan dan memungkinkan staf untuk fokus pada area yang akan mengarah pada kesuksesan layanan. Selanjutnya adalah proses dalam service operation. Yang pertama adalah event management. Event merupakan peristiwa, adalah perubahan status yang memiliki arti penting bagi pengelolaan item konfigurasi atau layanan TI. Suatu peristiwa mungkin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan benar, menyebabkan insiden. Peristiwa juga dapat menunjukkan aktivitas normal atau kebutuhan untuk intervensi rutin, seperti mengganti kaset. Manajemen peristiwa bergantung pada pemantauan. Manajemen peristiwa menghasilkan dan mendeteksi pemberitahuan, sementara pemantauan memeriksa status komponen bahkan ketika tidak ada peristiwa yang terjadi. Yang kedua adalah incident management atau manajemen insiden. Insiden adalah gangguan yang tidak direncanakan ke layanan TI atau penurunan kualitas layanan TI. Kegagalan item konfigurasi yang belum mempengaruhi layanan juga merupakan insiden. Tujuan dari manajemen ini adalah untuk memulihkan layanan normal secepat mungkin dan untuk meminimalisir dampak buruk pada operasi bisnis. Insiden sering dideteksi oleh manajemen atau oleh pengguna yang menghubungi meja layanan atau service desk. Yang selanjutnya adalah problem management atau manajemen masalah. Masalah adalah penyebab dari satu atau lebih insiden. Penyebabnya biasanya tidak diketahui pada saat pencatatan masalah dibuat. Proses manajemen masalah bertanggung jawab untuk penyelidikan lebih lanjut.
Tujuan utama dari manajemen ini adalah untuk mencegah masalah dan insiden yang dihasilkan terjadi, untuk menghilangkan insiden yang berulang, dan untuk meminimalisir dampak insiden yang tidak dapat dicegah. Manajemen masalah juga termasuk mendiagnosis penyebab insiden, menentukan resolusi, dan memastikan bahwa resolusi tersebut dilaksanakan, sehingga insiden yang terjadi dapat diatasi. Manajemen masalah juga menyimpan informasi tentang masalah dan solusi serta penyelesaian yang sesuai. Selanjutnya adalah request fulfillment. Request atau permintaan layanan adalah permintaan dari pengguna untuk informasi atau saran, atau untuk perubahan standar, atau untuk akses ke layanan TI. Tujuan pemenuhan permintaan adalah untuk memungkinkan pengguna meminta dan menerima layanan standar, dan juga untuk mencari dan memberikan layanan, untuk memberikan informasi kepada pengguna dan pelanggan tentang komentar dan prosedur untuk mendapatkannya, dan untuk membantu informasi umum, keluhan, dan komentar. Semua permintaan harus dicatat dan dilacak. Proses tersebut harus mencakup persetujuan yang sesuai sebelum memenuhi permintaan. Selanjutnya adalah akses manajemen. Tujuan dari proses manajemen akses adalah untuk memberikan hak kepada pengguna untuk dapat mengakses layanan atau sekelompok layanan, sekaligus mencegah akses ke pengguna yang tidak berwenang. Manajemen akses membantu mengelola kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas data serta kekayaan intelektual. Manajemen akses berkaitan dengan identitas atau informasi unik yang membedakan individu dan hak, atau pengaturan yang menyediakan akses ke data dan layanan. Proses tersebut mencakup verifikasi identitas dan hak, pemberian akses ke layanan, dan penghapusan atau modifikasi hak ketika status atau perubahan peran terjadi. Selanjutnya adalah aktivitas yang biasa terjadi pada service operation. Yang pertama, monitoring and control atau pemantauan dan pengendalian. Ini untuk mendeteksi status layanan dan mengambil tindakan korektif yang sesuai. Yang kedua, konsol manajemen atau manajemen konsol. Ini merupakan titik koordinasi pusat atau untuk memantau dan mengelola layanan. Yang ketiga, manajemen infrastruktur untuk penyimpanan database, middleware, layanan direktori, fasilitas, dan pusat data, dan lain-lain. Yang terakhir, aspek operasional meliputi perubahan, konfigurasi, pelepasan, dan penerapan, ketersediaan kapasitas, pengetahuan manajemen kontinuitas layanan, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi utama dari service operation. Yang pertama adalah service desk. Service desk atau meja layanan menyediakan satu titik pusat kontak untuk semua pengguna TI. Service desk biasanya mencatat dan mengelola semua insiden, permintaan layanan, dan permintaan akses, dan menyediakan antarmuka untuk semua proses dan aktivitas operasi layanan. Selanjutnya adalah manajemen teknis. Manajemen teknis. Manajemen teknis mencakup semua orang yang memberikan keahlian teknis dan manajemen infrastruktur TI. Manajemen teknis membantu merencanakan, menerapkan, dan memelihara infrastruktur teknis yang stabil, dan memastikan bahwa sumber daya dan keahlian yang diperlukan tersedia untuk merancang, membangun, transisi, mengoperasikan, dan meningkatkan layanan TI dan layanan pendukung. Selanjutnya adalah manajemen aplikasi. Manajemen aplikasi mencakup semua orang yang memberikan keahlian teknis dan manajemen aplikasi. Mereka menjalankan peran yang sangat mirip dengan
manajemen teknis. Bedanya pada manajemen aplikasi fokus pada aplikasi perangkat lunak, sedangkan manajemen teknis fokus kepada infrastruktur. Selanjutnya, manajemen operasi TI. Manajemen operasi TI bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur TI yang diperlukan untuk memberikan tingkat layanan yang disepakati untuk bisnis. Selanjutnya, service desk. Penjelasan tentang service desk. Service desk bertanggung jawab untuk mencatat semua insiden dan permintaan, mengkategorikannya, dan memprioritaskannya. Yang kedua, investigasi dan diagnosa lini pertama. Yang ketiga, mengelola siklus hidup insiden dan permintaan. Eskalasi sesuai kebutuhan dan menutupnya ketika pengguna puas. Yang terakhir adalah memberi informasi kepada pengguna tentang status layanan, insiden, dan permintaan. Ada banyak cara untuk menyusun dan mengatur meja layanan. Yang pertama adalah meja layanan lokal. Secara fisik dekat dengan pengguna. Yang kedua, meja layanan terpusat. Memungkinkan lebih sedikit staf untuk menangani volume panggilan yang lebih tinggi. Yang ketiga, virtual. Staf berada di banyak lokasi, tetapi bagi pengguna, tampak sebagai satu tim. Yang terakhir, meja layanan di zona waktu berbeda memberikan jangkauan 24 jam dengan meneruskan panggilan ke lokasi tempat staf bekerja. Selanjutnya, aktivitas yang dilakukan pada manajemen teknis. Yang pertama, mengidentifikasi persyaratan pengetahuan dan keahlian. Yang kedua, mendefinisikan standar arsitektur. Yang ketiga, keterlibatan dalam merancang dan membangun layanan baru dan praktik operasional. Yang keempat, berkontribusi pada desain layanan, transisi layanan, atau proyek peningkatan layanan. Yang kelima, bantuan dengan proses manajemen layanan. Membantu untuk menentukan standar dan alat, dan melakukan kegiatan seperti evaluasi permintaan perubahan. Yang terakhir, bantuan dalam pengelolaan kontrak dan vendor. Manajemen teknis biasanya diatur berdasarkan infrastruktur yang didukung masing-masing tim. Manajemen aplikasi. Manajemen aplikasi melakukan aktivitas yang mirip dengan manajemen teknis. Hanya saja manajemen aplikasi lebih fokus kepada perangkat lunak, sedangkan manajemen teknis kepada infrastruktur. Namun aktivitas yang dilakukan oleh keduanya sama. IT Operation Management atau manajemen operasi TI juga termasuk dua fungsi, yaitu pengendalian operasi TI berdasarkan yang biasanya dikelola oleh shift operator yang melaksanakan tugas operasional rutin. Mereka menyediakan pemantauan dan kontrol terpusat, biasanya dari jembatan operasi atau pusat operasi jaringan. Yang selanjutnya, sekaligus yang terakhir, yaitu manajemen fasilitas bertanggung jawab atas manajemen pusat data, ruang komputer, dan situs pemulihan. Manajemen fasilitas juga mengkoordinasi proyek skala besar, seperti konsolidasi data atau pusat data atau konsolidasi server. Selanjutnya akan dijelaskan continual service improvement. Berikutnya adalah continual service improvement. Continual service improvement berfokus pada menjaga nilai perusahaan pada customer
melalui evaluasi secara kontinu dan peningkatan kualitas layanan. CSI seringkali dijadikan sebuah proyek ketika terjadi suatu kegagalan atau permasalahan yang berdampak pada organisasi. Namun seringkali ketika permasalahan tersebut diselesaikan, konsep yang telah dibuat sebelumnya dilupakan begitu saja sampai kegagalan yang lain terjadi kembali. Oleh karena itu, agar manfaat yang dihasilkan CSI lebih optimal, kegiatan ini harus dilakukan secara rutin. Terdapat 3 komponen utama dalam CSI. Yang pertama adalah 7-step improvement process, yang kedua service measurement, dan yang terakhir service reporting. Key proses yang pertama adalah 7-step improvement process. Pada proses ini mencakup dari bagaimana mengumpulkan data, lalu menganalisa data, lalu mempresentasikan informasi yang didapat dari analisa data, dan yang terakhir implementasi sebuah peningkatan layanan. Key proses ini harus dilakukan secara kontinu dan berulang. Pada tahap pertama, kita harus mendefinisikan pengukuran apa saja yang harus dilakukan untuk mendukung tujuan organisasi. Pada tahap ini berfokus pada pengukuran apa yang harus dibuat tanpa memperhatikan data yang tersedia atau tidak. Lalu yang kedua, define what you can measure. Organisasi tentu memiliki limitasi atau batasan dalam data yang dimiliki, sehingga kita harus menganalisa gap antara data yang diukur dan dengan yang tidak tersedia, sehingga dan resiko apa yang dapat dihasilkan dari gap tersebut. Gap tersebut dapat kita laporkan atau presentasikan pada manajemen akan adanya kemungkinan data atau tools tersebut dapat digunakan pada masa mendatang. Berikutnya adalah gather the data. Tahap ini mencakup dari monitoring dan pengambilan data. Monitoring berfokus pada melihat efektivitas suatu layanan, proses, tools, atau organisasi. Proses ini menekankan pada identifikasi peningkatan yang dapat dilakukan. Apabila SLA secara konsisten memenuhi target, CSI dapat menentukan level performa mana yang dapat dikurangi biayanya atau cost-nya, serta upgrade apa yang dapat dilakukan. Berikutnya adalah proses the data. Data mentah yang dikumpulkan dari berbagai sumber diproses seperti dilakukan penyesuaian format tertentu sehingga dapat dilakukan perbandingan atau suatu analisa. Setelah data terkumpul, dilakukan analisa data sehingga dapat di sebuah insight baru atau wawasan yang dapat mempengaruhi organisasi. Hasil analisa setidaknya harus menjawab 3 hal. Yang pertama, apakah kita telah memenuhi target? Lalu, apakah teridentifikasi suatu tren? Dan yang terakhir, tindakan apa yang harus dilakukan, serta kos apa yang harus dikeluarkan. Berikutnya, kita mempresentasikan informasi atau hasil analisa yang didapat. Yang dipresentasikan setidaknya mencakup nilai apa yang didapat, serta evaluasi atau catatan pada suatu layanan. Walau yang dipresentasikan berfokus pada area layanan yang performanya rendah, kita juga tetap harus menyampaikan bagian performa mana yang bagus. Terakhir, dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat seperti dilakukan optimasi atau peningkatan layanan, atau bisa juga memperbaiki layanan yang kurang maksimal. CSI akan mengidentifikasi peluang improvisasi mana saja yang dapat dilakukan, dan tentu organisasi dapat menentukannya berdasar prioritas, sumber daya, atau dana yang tersedia. Oke, proses berikutnya adalah service measurement. Terdapat 4 alasan mengapa kita harus melakukan ini. Yang pertama adalah validasi keputusan sebelumnya. Yang kedua, mengarahkan suatu aktivitas agar memenuhi target. Yang ketiga, menilai apakah tindakan harus dilakukan yang disertai suatu bukti atau data. Dan yang terakhir adalah menentukan tindakan apa yang harus diambil. Terdapat 3 metrik utama dalam mendukung CSI. Yang pertama adalah teknologi matrix, yang kedua proses matrix, dan yang terakhir service matrix. Key proses yang terakhir adalah service reporting. Pada tahap ini berfokus pada bagaimana performa yang sekarang, yang kedua berfokus pada event atau kejadian yang berpotensi menjadi ancaman di masa depan, dan yang terakhir bagaimana IT menjaga ancaman tersebut. Dalam hal ini, IT dibutuhkan dalam merepresentasikan apa yang terjadi,
apa saja yang IT lakukan atau peran IT apa saja. Yang ketiga, bagaimana IT dapat mencegah suatu kesalahan tidak terjadi lagi. Dan yang terakhir, bagaimana IT dapat meningkatkan layanan. Berikutnya adalah proses cross-reference. Gambar ini menunjukkan suatu rangkuman dari proses ITIL. Contohnya adalah Continuous Service Improvement yang terdiri dari 3 komponen utama, lalu ada service strategi, lalu service operation, service transition, dan service design. Dari keseluruhan, terdapat beberapa kesamaan proses yang dilibatkan pada setiap life cycle ITIL. Dalam hal ini seperti 7-step improvement process yang dibutuhkan oleh CSI, lalu availability management yang dibutuhkan oleh SD, dan kadang dibutuhkan oleh CSI. Berikutnya adalah qualification. ITIL V3 qualification memungkinkan tiap orang untuk mengambil kursus ITIL, di mana akan mendapat sebuah penghargaan ITIL Diploma in IT Service Management dan Advanced Service Management Professional Certification. Namun untuk sertifikasi yang terakhir belum dilakukan fiksasi hingga tulisan ini dibuat. Untuk mencapai tingkat diploma, kandidat harus mencapai 22 kredit. Di mana yang pertama adalah tahap foundation, di mana berfokus pada pengukuran pemahaman mengenai konsep dasar seperti terminologi dan proses dalam ITIL. Pada level ini, pengguna harus mengambil kursus selama 3 hari dengan tes berupa 40 pertanyaan pilihan ganda selama 1 jam. Apabila lulus, kita akan mendapat 2 kredit. Tahap berikutnya adalah intermediate unit, di mana terdiri dari life cycle stream yang merupakan life cycle yang kita telah pelajari sebelumnya seperti CSI, service operation, service transition, service design, dan service strategi. Dan yang satunya adalah capability stream, di mana terdiri dari planning, protection, and optimization, service offering and agreement, release, control, and validation, dan yang terakhir operational support and analysis. Untuk life cycle stream, masing-masing terdiri dari 3 kredit, sementara pada capabilities terdiri dari 4 kredit. Level ini menguji pemahaman terkait penerapan konsep ITIL. Pengguna dapat mengambil salah satu dari masing-masing life cycle atau capabilities atau dapat mengambil keduanya. Berikutnya adalah the managing across the life cycle course yang terdiri dari 5 kredit yang dibutuhkan untuk menggabungkan pendekatan masing-masing life cycle sebelumnya pada suatu manajemen layanan. Pengguna otomatis mendapat predikat ITIL Diploma in IT Service Management apabila telah menyelesaikan 22 kredit dari Foundation dan Intermediate Unit. Dan yang terakhir adalah Advanced Service Management Professional Certification. Pada tahap ini belum dilakukan fiksasi mengenai bagaimana prosesnya. Namun level ini bertujuan menguji kemampuan tiap orang dalam menerapkan dan menganalisa konsep ITIL pada area di luar layanan atau bidang lain. Selain ITIL, ada beberapa best practice yang juga relevan dengan penyediaan layanan TI. Yang pertama ada ISO 20000. ISO 20000 merupakan standar internasional pertama yang digunakan untuk manajemen layanan teknologi informasi. Lalu kemudian ada ISO atau IEC 27001 merupakan standar internasional yang digunakan untuk Information Security Management System atau ISMS. Lalu kemudian ada CMMI atau Capability Maturity Model Integration merupakan suatu pendekatan perbaikan proses yang memberikan unsur-unsur penting proses efektif bagi organisasi dan mengurangi resiko secara efisien. Lalu ada COBIT. COBIT merupakan suatu framework yang diterbitkan oleh ISACA yang akan membantu dalam mengembangkan bisnis, mengatur dan menyediakan kebijakan yang jelas dan good practice untuk governance atau tata kelola. Lalu kemudian ada PRINCE2. PRINCE2 merupakan metode manajemen proyek yang terstruktur. PRINCE2 lebih menekankan untuk membagi proyek ke dalam tahapan-tahapan yang dapat dikelola dan dikendalikan. PRINCE2 juga sering dijadikan sertifikasi oleh banyak praktisi. Lalu kemudian ada PMBOK. PMBOK atau
Project Management Body of Knowledge merupakan best practice untuk manajemen proyek. Lalu ada MOR atau Management of Risk. Management of Risk adalah framework yang akan membantu memutuskan hal apa yang dilakukan kepada resiko yang ada. Lalu ada ESCMSP atau the Sourcing Capability Model for Service Provider merupakan best practice untuk penyedia layanan yang dikembangkan oleh ITSC QC. Lalu ada ITOM atau Enhanced Telecom Operation Map merupakan framework untuk penyedia layanan telekomunikasi terkhususnya di industri telekomunikasi. Lalu kemudian ada Six Sigma. Six Sigma merupakan metodologi yang menyediakan alat untuk organisasi agar mereka meningkatkan kemampuan proses bisnis mereka. Lalu ini adalah keseluruhan IT Service Management. Yang pertama ada service strategi. Nah, di service strategi ini kita akan concern dengan IT Financial dan Management. Dan di service strategi ini kita akan merancang opportunities and constraint, cost model, return on investment, dan return on value. Lalu di service strategi ini memiliki proses yaitu strategi generation, kemudian ke demand management, lalu kemudian ke service portfolio management. Lalu setelah semua proses ini dilakukan, maka service strategi akan memberikan output atau luaran berupa service level package. Dan service level package ini akan menjadi masukan atau input ke service design. Di dalam service design ini kita akan concern terhadap availability, capacity, security, and continuity. Lalu di service design ini kita akan merancang yang namanya reliability, balance design, requirement, measurement system, architecture, and compliance. Untuk di service design itu sendiri memiliki proses yaitu service catalog management, kemudian service level management, lalu supplier management. Dan setelah semua proses pada service design ini dilakukan, maka service design akan memberikan luaran yang berupa service design package. Service design package akan menjadi masukan atau input ke service transition. Di dalam service transition ini kita akan concern terhadap planning and support, validation and testing, evaluation, dan knowledge. Dan di dalam service transition ini kita akan merancang yang dinamakan dengan quality assurance, service acceptance, conformance, utility and warranty, decision capability. Lalu pada service transition ini memiliki proses yaitu change management, service asset and configuration management, dan release and deployment management. Setelah semua proses yang ada di service transition ini dilakukan, maka service transition akan mengeluarkan output yang berupa early life support. Lalu kemudian early life support ini akan menjadi input atau masukan ke service operation. Di dalam service operation kita akan concern terhadap hal-hal yaitu operational change, problem, teknologi, dan akses. Lalu pada service operation ini kita akan merancang stability, optimization, monitor control loops, performance, quality forecast, lalu kemudian feedback. Dan di dalam service operation ini memiliki proses yaitu event management, incident management, lalu kemudian request fulfillment. Dan setelah semua proses yang ada di service operation ini dilakukan, maka service operation akan mengeluarkan luaran yang berupa service performance report. Service performance report akan menjadi masukan atau input ke continual service improvement. Continual service improvement ini akan concern terhadap 7 step improvement. Lalu pada continual service improvement ini akan merancang baseline and metrics, data analysis, dan kemudian corrective action. Dan pada continual service improvement memiliki proses yaitu service measurement, lalu kemudian ada service reporting, dan yang terakhir adalah improve. Setelah semua proses yang ada di continual service improvement dilakukan, maka continual service improvement akan mengeluarkan luaran yang berupa service improvement plan. Jangan pernah bersaing dalam harga. Sebagai gantinya, bersainglah dalam layanan dan inovasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.